Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini sudah hari Jumat, sudah menuju ke penghujung dari akhir pekan kita. Kita akan ngobrolin soal update terkait semuanya nih, terkait pasar, terkait Terra Luna, terkait gimana caranya untuk kalian para mungkin beberapa dari kalian yang memang investor baru untuk melihat apa sih yang sedang terjadi, untuk mengambil sudut pandang yang benar-benar kita zoom out nih. Sebenarnya dunia itu lagi kenapa? Kok semuanya pada kacau balau dan pada hancur? Dan sambil kita nanti akan belajar beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus kejadian Terra Luna dan gimana caranya kita bisa jadi investor yang lebih baik. Jadi untuk kalian semua, menurut kami entah kalian sudah lama atau masih baru di pasar kripto, kalian perlu tonton ini sampai akhir karena banyak sekali poin bagus yang perlu kita berikan. Oke, let's go. Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords, komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia. Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri, kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas. Pelajari lebih lanjut Guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server Discord kami, kunjungi website chainlords.io, dan silakan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami. Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti, terutama sebagai pemegang token Glory, yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini. Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga. Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama saya mau ngomongin aja bahwa sebenarnya ya di pasar sekarang kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang takut atau panik atau stres atau bener-bener bahkan sampai yang sebenarnya yang bikin sedih itu yang sampai benar-benar depresi. Dan kemarin saya sempat melihat ada beberapa orang yang sempat bunuh diri juga karena kejadian ini. Jadi sebaiknya satu hal yang perlu kita ketahui adalah untuk kalian yang punya teman-teman atau keluarga atau entah dekat atau jauh mungkin yang sempat nyinggung ke kalian bahwa mereka berinvestasi ke aset-aset tertentu yang benar-benar terdampak parah, khususnya yang kayak Terra Luna ini, kalian bisa luangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Setidaknya kita bisa memberikan waktu sedikit gitu kan untuk memahami seperti apa yang mereka hadapi, kondisinya seperti apa, karena kita semua di sini adalah menuju tujuan yang sama. Kita semua adalah investor yang pengen menuju impian-impian kita, entah itu impiannya apa aja, bisa beda-beda macam-macam, entah untuk diri sendiri, entah untuk keluarga, entah itu untuk beli barang mewah, liburan, entah itu rumah, mobil, dan segalanya. Dan itu semua kalian yang tahu tujuannya apa. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada situasi yang seperti ini, kita perlu bersimpati dengan mereka. Dan sebaiknya kita hindari usaha-usaha untuk bilang bahwa tuh kan kata saya apa, karena itu bener-bener tidak kurang bagus sebenarnya untuk bilang itu. Karena banyak sekali yang saya lihat di Twitter beberapa orang jadi kemudian toxic, terus mereka bilang tuh kan saya bilang apa, Terra tuh jelek bla bla. Kita sebaiknya mungkin hindari itu, tapi lebih seperti pengertian aja dengan mereka-mereka yang terdampak. Karena ada banyak orang yang takut, ada banyak yang panik, ada banyak yang nyerah. Jadi yang nyerah ini biasanya kemungkinan besar memang orang-orang yang mungkin baru aja masuk ke kripto kan. Kebetulan kan memang kripto sudah beberapa bulan ini cukup dalam downtrend ke bawah dari sejak kemarin itu November sih, pas kemarin all time high terakhir. Jadi ini udah berbulan-bulan kita nggak melihat all time high baru. Nah itu cukup wajar untuk orang-orang yang baru masuk. Mereka pikir terus ternyata ini adalah skala aset investasi baru yang bagus yang mereka bisa investasikan, mungkin terlepas dari yang tradisional lainnya di luar sana. Atau mungkin mereka adalah orang yang sudah lama di pasar keuangan, sudah punya diversifikasi yang bagus, terus mereka pengen mencoba kripto. Itu tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kemudian baru masuk melihat performa seperti ini, terus ditambah dengan tragedi dari Terra Luna itu, mereka jadi akhirnya nyerah dan keluar dari pasar kripto. Tapi kami ingin memberikan satu hal yang sudah kami alami dari siklus-siklus sebelumnya, bahwa kesabaran dan keyakinan kami di pasar kripto itulah yang membuat kami dapat bertahan dengan baik dan pada akhirnya merasakan kekayaan yang luar biasa. Itu yang kami rasakan. Jadi untuk beberapa dari kalian yang mungkin memang masih memiliki keyakinan di kripto, itu adalah keyakinan yang sama dengan yang kami miliki di sini. Ini bukan saatnya kami dari Republik Rupiah ingin pergi atau kabur dari kripto terus langsung beralih ke yang tradisional dan lain-lain. Kami memang dari dulu anggota tim kami punya diversifikasi dari beberapa aset lain, entah yang tradisional, entah dalam kelas-kelas yang lain, dan kripto ini hanyalah salah satu dari portofolio yang benar-benar diversified yang kami miliki. Tapi bahkan di kripto sendiri pun kami memiliki keyakinan yang luar biasa kuat, dan ini bukan saatnya kami terus kemudian merasa takut atau panik atau pergi. Bahkan portofolio kami pun belum kami sentuh sama sekali. Karena kebetulan juga untuk yang Luna itu hanya sebagian kecil banget. Nah, mungkin satu hal yang bisa kalian lakukan adalah lupakan charts gitu kan. Bukan dilupakan maksudnya kayak nggak pernah dilihat lagi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen mencari peluang di sini, silakan. Nah itu bagus juga untuk beberapa dari kalian yang memang pengalaman dan sudah ngerti caranya gimana. Tapi untuk kalian yang mungkin baru dan benar-benar panik dan heboh, mungkin kalian bisa tutup sedikit.
Dan kita mungkin jangan terlalu mantengin layar gitu kan. Kita coba pergi keluar aja deh, entah melihat pemandangan, entah ketemu sama temen, entah ketemu sama keluarga. Terus kita luangkan waktu kita aja yang bener-bener positif gitu kan, yang bener-bener bikin kita tahu bahwa wah, hidup itu lebih dari sekadar yang ada di layar aja. Karena kan yang ada di layar mungkin oke lah, kerjaan kita boleh digital, online dan lain-lain, tapi sebaiknya kita mungkin tidak bergantung semua hal yang ada di kehidupan kita tuh hanya itu. Karena sebenarnya hidup tuh jauh lebih indah daripada yang terjadi kemarin itu dengan tragedinya Terra Luna. Jadi mungkin kita bisa entah jalan, entah olahraga, meditasi, tarik napas yang dalam, dan bener-bener ya udah merasakan bahwa kita bisa move on dari ini gitu kan. Ya mungkin terlepas dari, saya paham betapa besarnya kerugian-kerugian yang signifikan itu banyak banget yang saya lihat kemarin. Yang di Twitter, yang di-post di beberapa platform media sosial juga, itu banyak sekali yang rugi. Dan itu mungkin jumlahnya jauh lebih signifikan daripada yang kita rasakan. Dan itu wajar untuk mereka merasa emosional, dan itu bagus untuk kita mengambil waktu sedikit lah setidaknya. Boleh kita bersedih, boleh kita kecewa. Jadi harapan ini bukan hal yang seperti berlarut-larut sampai kita terus nggak bisa move on. Sebenarnya dari pengalaman kami dari siklus-siklus yang sebelumnya, ini memang sudah pernah terjadi, tapi bukan dalam kasus yang sesingkat ini. Terra Luna tuh usianya masih muda, dan kemudian kejadian tragedi hancurnya pun hanya dalam hitungan hari. Itu belum pernah kami lihat sebelumnya, setidaknya dari yang pengalaman kami. Karena kami sudah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun di pasar kripto, dan itu sebenarnya belum pernah yang seperti Terra Luna singkat jatuhnya, bangkitnya dan jatuhnya. Itu belum pernah. Udah banyak yang scam, yang bener-bener rug pull dan lain-lain. Dan bukan berarti kita bilang Terra Luna scam atau rug pull, tapi lebih ke seperti kalau kita melihat altcoins dulu di masa bear market, kami pernah mengalami, bahkan pengalaman kami sendiri, investasi ke ETH itu 90% turun, terus turun 90% lagi, terus ada banyak altcoins lain yang kemudian berusaha menjadi kompetitornya juga sama. Bener-bener sampai pasar sekarang udah banyak yang gak relevan, itu Ethereum killers itu yang dulu-dulu digadang-gadang bagus banget, proyeknya mantap, mereka sudah di peringkat top di atas sana, terus kemudian sekarang nggak relevan. Jadi itu pun pernah terjadi sebelumnya. Dan sebagai investor altcoins, mungkin ada beberapa dari kalian yang pegang blue chip kayak Bitcoin gitu kan, itu mungkin kalian sudah paham kan, dengan fondasinya portofolio itu bagus. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang spekulasi ke altcoins. Ini mungkin salah satu pelajaran utama yang perlu kita pahami, bahwa di saat bear market kita nggak mau nangkap pisau yang berjatuhan. Dalam bahasa Inggrisnya kan don't catch the falling knives. Jadi jangan sampai kita malah terbantai tambah berdarah parah. Kalau misalkan kita turun, ini koreksi 90% nih dari altcoins. Masalahnya maksimal turunnya bukan cuma 90% doang. Udah turun 90%, bisa turun 90% lagi. Loh, gimana? 180%? Bukannya kalau turun 100% udah jadi 0. Maksudnya gini, misalkan harganya 1 juta gitu kan, turun 90% gitu kan, kita turun 900 ribu, artinya harganya 100 ribu. Tapi dari 100 ribu pun masih bisa turun 90% lagi. Misalkan jadi sisa nanti 10 ribu rupiah. 10 ribu rupiah bisa turun 90% lagi. Jadi bahayanya itu. Mungkin kalau misalkan kita ngeliat kripto kan banyak orang yang pada bilang, oh ini wild west, bener-bener dunia yang liar. Dan itu bener, liar banget, terutama untuk puluhan ribuan altcoins yang ada di luar sana. Itu udah pernah kejadiannya di siklus sebelumnya kayak gitu. Mayoritas, sebagian besar dari altcoins yang dulu digadang-gadang ada di prop top, sekarang bahkan nggak ada di top 100, nggak ada di top 200. Mereka bener-bener udah nggak relevan. Banyak dari mereka yang sudah bener-bener hancur, sudah bener-bener ditinggalkan investor. Dan ini sebenarnya hal yang sudah kami alami juga sebelumnya. Jadi bahkan jauh sebelum Terra Luna kami sudah pernah mengalami kejatuhan yang seperti ini. Dan itu pun menjadi sebuah pelajaran yang berharga, bahwa di saat seperti ini gitu kan, kita perlu paham bahwa ini bagian dari siklusnya. Bagian dari siklus, bahwa ini akan menyapu bersih proyek-proyek yang mungkin memang secara sistem kurang bagus, kurang bisa berkelanjutan, dan tidak punya fundamental yang solid, sesolid yang kita semua kira. Jadi ini adalah saat-saat dimana kita bisa belajar bahwa di saat bear market yang parah seperti ini, itu sebenarnya di saat kita menjadi lebih kuat. Kita jadi belajar bahwa kita apakah bisa menjadi pemegang aset yang sejati atau bukan. Apakah kita tukang hodler yang bagus atau bukan. Atau kita yang benar-benar mudah menyerah terus kita kabur dari kripto. Di saat seperti inilah kita baru tahu. Nanti di siklus berikutnya ada banyak orang yang mulai meninggalkan kripto dan mereka sudah tidak peduli lagi. Dan itu tidak apa, karena banyak dari mereka mungkin juga kurang mendukung situasi atau kondisinya. Dan itu seharusnya yang perlu kita patut merasa kasihan juga dengan mereka. Tapi misalkan nanti kita kembali ke siklus yang berikutnya, kita mulai lanjut bull market lagi, kita bisa melihat siapa yang benar-benar setia dan siapa yang benar-benar hodl dengan kuat. Dan Republik Rupiah akan menjadi salah satunya yang nanti bertahan sampai kita kembali lagi di saat bull market. Ya, hal yang perlu kita pelajari adalah cara menjadi sabar. Dan inilah kenapa sering banget kami sampai bahkan dibilang-bilangin maksimalis Bitcoin, maksimalis Ethereum.
sampai disebut namanya diubah aja, jangan Republik Rupiah, Republik Bitcoin, Republik Ethereum. Dan kami ya paham, memang koinnya mahal, memang mereka itu market capnya besar, tapi ini pun menjadi alasan yang kuat. Itu kenapa mereka yang fondasi portofolio dan disebut blue chip, karena mereka yang sudah survive, yang sudah bertahan hidup dari koreksi 85%, koreksi 90%, mereka terbukti selama bertahun-tahun, khususnya yang Bitcoin sudah puluhan tahun, masih bisa ada di sini. Masih setia di kripto dan masih mereka bisa menemukan performa yang lebih baik dari performa di siklus sebelumnya. Mereka yang mencetak all time high baru di setiap siklus baru, dan itulah kenapa kami jadi semakin yakin. Itulah kenapa alasannya kami selalu menekankan Bitcoin dan Ethereum. Dan mungkin kalian juga sudah bosan dengerin soal Bitcoin, Ethereum, BTC, ETH, gitu-gitu aja terus konten kami. Itu pun karena kami sudah pernah mengalami yang seperti ini sebelumnya. Dan dari pelajaran berharga sanalah kami ingin kalian tidak perlu mengalami itu, tidak perlu kerugian dulu untuk bisa tahu pelajaran beratnya seperti apa. Karena kami, we learn it the hard way. Kami belajar dari kesalahan yang benar-benar parah juga. Dan semoga dari sini kita semua bisa belajar pentingnya untuk memiliki blue chip sebagai fondasi portofolio kita. Dan kalau kita mau maksimalin profit lebih, barulah kita bisa spekulasi altcoins, tapi itu sebagian persentase kecil aja. Jangan sampai melebihi fondasi blue chip yang kita miliki. Jadi itu menjadi alasan kenapa kami sering banget, dan mungkin kalau kalian bosan pun tidak masalah, wajar untuk merasa bosan. Tapi sebaiknya itu kalian jadi paham alasannya kenapa. Dan kami sekarang merasa nyaman di sini karena portofolio kami lebih dari 85% selalu ada di BTC dan ETH. Dan itu ternyata meskipun ya sekarang pasar volatil sekalipun, di saat seperti ini semuanya kacau, semuanya hancur. Jadi Bitcoin Ethereum pun performanya nggak bagus, tapi kami tahu mereka akan kembali lagi. Mereka akan mencetak all time high baru lagi. Tapi altcoins yang lain, itu yang kita nggak tahu. Bahkan seberapa bullishnya pun kami terhadap beberapa altcoins yang sering kami sebutin, kami ngobrolin di member grup RR, kami ngobrolin di channel YouTube, banyak dari mereka nggak bakal kembali lagi kok. Banyak dari mereka nggak bakal muncul lagi. Banyak dari mereka yang mungkin cuman bakal developernya nyerah, investornya kabur, atau mungkin orang-orang jadi lebih paham dengan fundamental yang solid, akhirnya ya udah kembali ke fundamental, kembali ke Bitcoin dan Ethereum. Itu akan ada terjadi juga. Tapi bukan berarti bilang semua altcoins bakal hilang, karena ada puluhan ribu di sana dan ada kok yang nanti bener-bener survive. Dan mungkin bakal jadi the next blue chip yang akan peringkat ketiga setelah BTC ETH. Nah, itu kalian hanya perlu bisa menemukan aja yang tepat di mana, dan itu menemukannya sulit. Jadi kalian perlu mungkin bisa belajar dan utamakan investasi sesuai keputusan pribadi. Jangan pernah ngikutin orang dan jangan pernah cuman percaya sama kata orang aja. Karena di saat kejadian seperti ini kita cuman bisa memandang pada rencana pribadi kita. Kenapa kemarin berinvestasi ke sana? Kenapa kita nggak berinvestasi ke situ? Karena orang-orang yang kemudian membagikan informasi hanya membagikan informasi secara netral gitu kan. Jadi kita hanya bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Investasi kita seperti apa, performanya bagus apa enggak, dan itu semua yang jadi pelajaran pribadi kita. Jadi Bitcoin, Ethereum itu akan kembali lagi. Tapi kalau untuk kripto lain mungkin hanya ada beberapa yang benar-benar bisa bertahan hidup. Tapi teknologi blockchain itu tetap akan diadopsi secara global. Menurut pendapat kami setidaknya dalam sektor-sektor tertentu yang benar-benar dibutuhkan transparansi, benar-benar dibutuhkan kontribusi dari orang-orang secara global yang memiliki kebebasan dan privasi penuh. Tapi satu hal yang perlu kalian pahami juga untuk yang mungkin merasa bahwa wah ini gara-gara Terra nih kripto hancur, itu juga bukan merupakan argumen yang solid sebenarnya. Karena dunia juga benar-benar banyak yang negara-negara kacau gitu kan. Ada beberapa negara yang sedang runtuh. Mereka tadinya cuma mengalami kerusuhan sosial, tapi mereka sampai mata uangnya juga kacau, hancur gitu kan. Salah satunya Sri Lanka yang bisa kami pikirkan. Terus ada beberapa nama lain juga yang mungkin untuk kalian yang benar-benar mantengin dunia, benar-benar mantengin berita-berita global, kalian juga tahu makroekonomi juga nggak bagus, inflasi tinggi, terus ada banyak sekali resesi yang akan, ya bukan sudah terjadi sih, tapi potensi-potensinya itu banyak analis, banyak pakar makroekonomi berbicara bahwa tanda-tanda resesi itu cukup jelas, itu akan datang. Rantai pasokan juga terganggu gitu kan, karena adanya negara-negara yang saling terus berperang, terus mereka mengadakan sanksi ekonomi, terus pada nggak mau berdagang. Jadi kayak secara umum di seluruh dunia kacau semua. Bahkan pasar keuangan tradisional gitu kan, seperti yang saham, ekuitas, itu banyak sekali juga yang terdampak negatif. Jadi bukan karena Terra Luna, bukan karena kripto bener-bener semuanya ponzi, semuanya scam, udah nggak ada masa depan. Bukan. Memang secara umum uang dunia itu lagi carut marut gitu kan. Pasar keuangan sedang carut marut dan kondisinya itu semua hanya bisa kita tunggu sampai memulih dulu. Dan risiko itu ada di sisi kripto yang paling bener-bener tinggi banget risikonya dari aset-aset tradisional yang lain.
Jadi ya kalau yang lainnya terdampak, apalagi kripto lebih terdampak lagi. Jadi kita cuma perlu lihat itu aja. Ini bukan akhirnya kripto, bukan. Ini bukan akhirnya teknologi blockchain, bukan. Ini bukan akhirnya pasar keuangan yang benar-benar bisa memberi kita inovasi yang lebih bagus ke dunia, bukan. Jadi kalian perlu pahami bahwa ini semua akan memulih selama kita benar-benar melihat fundamental yang solid, dan itulah yang akan pulih terlebih dahulu. Untuk sisanya yang benar-benar hanya spekulasi semata, tidak memiliki produk, mengandalkan komunitas saja, mengandalkan sensasi dan hype, itu semua yang nanti akan luntur dan akan pudar, sama seperti di siklus sebelumnya yang sudah pernah kami semua alami di sini. Dan mungkin banyak dari kalian malah sudah lebih dulu sebelum Republik Rupiah, mungkin dari nggak tahu 2010 bahkan, sejak Bitcoin baru pertama kali muncul. Pasti saya yakin ada banyak veteran di sini yang nontonin Republik Rupiah juga. Jadi itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kita perlu ingat ya bahwa pasar keuangan itu benar-benar volatil, terutama untuk kripto, dan kita benar-benar harus berusaha untuk berpikiran dingin sebelum mengambil keputusan. Dan kami berusaha untuk membagikan pelajaran yang kami dapatkan untuk tidak menginvestasikan lebih banyak jumlah dari yang mampu kita relakan. Jangan sampai kita cuma mampu 700.000 kita investasikan 700.000. Jangan sampai kita cuma mampu 10.000 kita investasikan 10.000. Jangan sampai 100% yang kita mampu langsung kita investasikan. Harus kurang dari kemampuan kita. Kita mampunya berapa, coba kurang dari itu, investasi ke yang risiko. Karena kapanpun tuh bisa nol. Dan seperti yang bisa kami bagikan, kalian bisa lihat di situs web Republik Rupiah di bagian About Us tentang kami. Kalian bisa ingat bahwa ada disclaimer, semua konten yang kami bagikan ini benar-benar kami tidak punya izin untuk membagikan nasihat keuangan. Jadi jangan anggap kami sebagai penasihat keuangan tempat kalian bisa bertanya, saya punya dana segini investasi kemana, karena itu ilegal untuk kami memberikan nasihat atau saran seperti itu. Jadi kalian perlu baca disclaimer yang ada di sini, apa hal yang harus kalian perhatikan. Dan di sini pun kami cetak secara bold di sini. Aset kripto masih relatif baru dan secara statistik mungkin banyak yang akan gagal. Kalian perlu ingat itu. Sebagian besar aset kripto tidak diregulasi, tetapi ada beberapa yang diatur. Dan itu hal yang perlu kalian perhatikan, dan disclaimer-nya juga perlu kalian ingat. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kami tetap akan setia di sini di kripto, dan kami akan semakin banyak memberikan konten-konten terkait keuangan, terkait global, dan semua hal lainnya yang bisa memberikan kalian manfaat dan peluang terbaik sebagai masyarakat dan komunitas Indonesia. Dan satu hal yang ingin saya tutup adalah, mungkin kalian merasa bahwa ini permulaan, kita benar-benar baru masuk bear market. Kami ingin menutup dengan satu kalimat aja. Ini justru terasa lebih seperti mendekati akhir dari bear market daripada benar-benar baru mulai dari bear market. Jadi terserah informasi itu ingin kalian gunakan seperti apa, tapi kami akan tetap setia di sini. Dan menurut kami, dari sinilah orang-orang yang benar-benar hodler sejati, yang benar-benar memperhatikan riset dan analisis fundamental yang terbaik lah, yang akan kemudian membangun kekayaan luar biasa di saat nanti kita mulai masuk ke bull market lagi. Kiranya sekian guys dari kami untuk hari ini. Semoga kalian bisa merasa lebih tenang, kalian bisa meluangkan waktu untuk benar-benar ya merasa lebih refreshing lagi lah dengan pasar kripto. Jangan terlalu dipikir stres, jangan terlalu dipikir kayak ini satu-satunya hal yang kalian miliki di kehidupan kalian. Coba keluar, mungkin luangkan waktu dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang yang kalian sayangi, siapapun itulah yang benar-benar bisa mendengarkan kalian. Dan coba kita jauhi dulu aja sih yang namanya stres atau panik untuk melihat charts. Sekian dari kami guys, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.